Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Gisela Anastasia MHPE dan saat ini saya akan membuat video mengenai rancangan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu rancangan pembelajaran blok praktik ilmu pendidikan kedokteran dan juga nantinya akan ada video perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa dengan topik refleksi diri. Kedua video tersebut saya unggah dengan tujuan untuk keperluan dan persyaratan sertifikasi dosen. Pertama, untuk rancangan pembelajaran blok ilmu pendidikan kedokteran, blok ini terdapat 4 SKS dengan capaian pembelajaran lulusan yang diampu, terdapat sikap dan tata nilai 3 dan 6, yaitu berkontribusi dalam peningkatan untuk kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan juga bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Di sini juga tercakup keterampilan umum 1, 4, dan 7, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis, mampu menyusun deskripsi saintifik berdasarkan hasil kajian, dan juga mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Dan juga untuk mampu melakukan proses evaluasi. Tercakup juga keterampilan khusus, yaitu mampu mengaplikasikan ilmu komunikasi dalam bidang kedokteran dan mampu mengaplikasikan kegiatan promotif dan preventif. Tercakup juga penguasaan pengetahuan, nomor 2 yaitu menguasai konsep teoritis ilmu dan teknologi biomedik, klinik, ilmu perilaku, ilmu komunikasi, serta ilmu kesehatan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi 2 capaian pembelajaran blok. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menciptakan suatu karya nyata secara sistematis berdasarkan prinsip ilmu pendidikan kedokteran, komunikasi, dan mempertimbangkan masa depan dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan melalui pendidikan dan teknologi digital secara langsung maupun tidak langsung. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan edukasi secara bertanggung jawab dan peka sosial. Kedua capaian pembelajaran dalam blok ini kemudian diturunkan menjadi 4 sub CPB. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan prinsip ilmu kedokteran, profesionalisme, dan future thinking dalam suatu karya nyata dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kesetaraan kesehatan. Yang kedua adalah mampu bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok dalam menganalisis isu kesetaraan kesehatan di Indonesia berdasarkan prinsip future thinking. Dan EBM yang ketiga adalah mampu bekerja sama dalam menciptakan suatu karya nyata secara sistematis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat melalui kesadaran kesehatan. Dan yang keempat adalah mampu menunjukkan kepekaan sosial dalam melakukan edukasi kepada pasien di masa depan dengan target usia, situasi, dan kondisi yang beragam. Berikut adalah tabel pembagian sub CPB dan CPB. Sub CPB 1, 2, dan 3 tercakup dalam CPB 1. CPB 4 merupakan turunan dari CPB 2. Deskripsi dari blok ini merupakan blok yang terdapat pada semester ke-7, 4 SKS sama pengajaran 5 minggu dirancang untuk memberikan overview mengenai aspek teoritis dan praktis mengenai ilmu pendidikan kedokteran, dan juga ingin mengajak mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang didapat untuk kehidupan sehari-hari sebagai tenaga profesional di bidang kedokteran dan kesehatan. Dan juga agar mahasiswa mampu mendalami potensi karya serta daya ubah yang mereka miliki nantinya akan sebagai agen penggerak atau agen perubahan di masyarakat. Dan topik ini juga mahasiswa akan diminta untuk menganalisis berbagai masalah yang terdapat dalam bidang kesetaraan kesehatan dan juga mampu untuk menciptakan solusinya dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian ada 3 topik besar, yaitu mengenai future thinking, mengenai komunikasi, dan mengenai profesionalisme. Metode pembelajaran yang akan berikan pada blok ini nanti akan berupa yang pertama secara keseluruhan adalah project based learning, akan diberikan juga berupa flip classroom, e-learning memakai Moodle, mentoring bagi setiap kelompok kerja, skills lab yang ada strukturnya, field study, team building, serta tentunya akan ada belajar mandiri. Materi nanti yang akan diberikan ada 6 pokok besar, yaitu profesionalisme, komunikasi, kesetaraan kesehatan, pendidikan kedokteran, teknologi digital, dan future thinking nanti akan terbagi lagi menjadi berbagai topik pembelajaran.
Berikut adalah topik-topik pembelajaran yang akan diberikan pada blok ini. Berikut adalah sumber daftar pustaka utama dan pendukung yang telah disajikan atau nanti mahasiswa dapat mencarinya dari e-learning di perpustakaan atau juga berupa buku yang sudah terdapat di perpustakaan. Media pembelajaran yang akan diberikan nanti berupa slide PPT atau juga berupa video kuliah, referensi yang akan nanti dimasukkan ke dalam Moodle dan juga ada berupa buku teks. Dosen pengampu terdiri dari Medical Education Unit, Fakultas Psikologi, Fakultas Komunikasi, dan juga ada kontributor dari luar yang mempunyai peran besar dalam kesetaraan kesehatan. Untuk metode penilaian, ada 6 penilaian, nanti akan lebih dijelaskan lebih rinci dalam tabel rancangan pembelajaran. Jadi nanti ada berupa proposal, ada berupa 360 degree atau penilaian perilaku yang dimana mahasiswa menilai perilaku temannya dari satu kelompok dan juga terdapat penilaian perilaku dari mentor. Kemudian ada responsive skill set, ada berupa rubrik penilaian dari edukasi. Pada saat mahasiswa melakukan edukasi akan dinilai, kemudian akan berupa tulisan refleksi dan juga penilaian berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa. Untuk CPB 1, aplikasi teori dan prinsip itu akan dinilai dari rubrik penilaian proposal. CPB 2 akan dinilai berupa proposal dan juga penilaian kerjasamanya nanti akan dinilai dari 360 degree. CPB 3 akan dinilai dari 360 degree dan juga LPJ. Sub CPB 4 nanti akan dinilai berupa responsive skill, edukasi, dan juga tulisan refleksi. Berikut adalah bobot yang disajikan. Penjelasan lebih lanjut nanti akan ada di tabel RPB di bawah. Nilai batas lulus blok itu ditentukan menggunakan metode Hofstee, dan nanti juga akan ada penilaian perilaku apabila ada pelanggaran selama blok berlangsung. Akan ada expert judgment dari Kaprodi, tim blok, dan juga wakil dekan untuk menentukan sanksi akan diberikan untuk perilaku. Untuk CPB 1 ada satu indikator yaitu kesesuaian dalam aplikasi teori ilmu pendidikan kedokteran, profesionalisme, dan juga future thinking. Untuk indikator ini nanti akan dinilai menggunakan proposal dalam suatu rubrik penilaian. Materi yang tercakup dalam sub CPB 1 adalah adanya overview pendidikan kedokteran, teori belajar pada dewasa, future thinking, dan juga metode pembelajaran dan desain instruksional untuk aplikasi dari teori ilmu pendidikan kedokteran, profesional, dan future thinking. Nanti materi-materi tersebut akan diberikan dalam bentuk flip classroom. Jadi nanti dosen kontributor akan memberikan kuliah baik berupa PPT, baik berupa video, dan juga referensinya ke dalam e-learning. Dan nanti mahasiswa akan belajar mandiri terlebih dahulu sebelum nanti akan tatap muka secara luring dengan dosen atau kontributor. Untuk CPB 2, indikatornya tadi dari ketepatan dalam menganalisis isu kesehatan yang akan dinilai dalam bentuk rubrik penilaian proposal. Materinya ada mengenai kesetaraan kesehatan 1, 2, dan psikologi kesehatan dan konteks sosial. Dan juga kesetaraan kesehatan dari segi medis yang keempat. Materi tersebut akan diberikan juga berupa view classroom. Jadi nanti akan belajar mandiri dahulu, ada tugas mandiri yang akan dinilai secara formatif, kemudian akan berupa tatap muka. Indikator yang kedua adalah kemampuan bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok yang akan nanti dinilai melalui komponen perilaku 360 degree. Rubrik penilaian 360 degree. Untuk materinya nanti akan diberikan melalui identitas profesional dan juga umpan balik konstruktif, diberikan secara flip classroom juga. CPB 3, indikatornya ada ketepatan dalam merancang suatu karya nyata yang kreatif, inovatif, logis, dan sistematis yang akan dinilai dalam bentuk LPJ, laporan pertanggungjawaban, dalam bentuk rubrik penilaian. Materinya ada berupa komunitas pemberdayaan masyarakat, asesmen evaluasi, sustainability, psikologi kesehatan, dan keempat materi tersebut akan diberikan dalam bentuk flip classroom. Jadi ada belajar mandiri secara daring berupa e-learning model, ada tugas mandiri juga yang harus diselesaikan dan juga mungkin akan dipresentasikan pada saat tatap muka secara luring. Indikator yang kedua dari sub CPB 3 adalah kemampuan dalam bekerja sama dalam menciptakan suatu karya nyata yang akan dinilai dalam bentuk komponen perilaku 360 degree assessment.
Di sini materi pembelajaran ada berupa team building dan juga interprofessional collaboration. Team building akan diberikan secara workshop dan interprofessional collaboration akan diberikan berupa flip classroom. Terus PP4 ada indikatornya, ada satu yaitu kemampuan dalam menunjukkan kepekaan sosial dalam melakukan edukasi yang nanti dinilainya ada berupa 3 penilaian, yaitu rubrik penilaian edukasi pada saat mahasiswa melakukan edukasi yang akan dinilai oleh mentor dan akan berupa responsi skill set dan juga berupa rubrik penilaian tulisan refleksi. Untuk edukasi nanti akan berupa materi diajarkan komunikasi dan edukasi baik dari komunikasi kolaboratif dan efektif media digital, ada pembuatan video, cara edukasi di media sosial, konsep komunikasi di komunitas yang seluruh materi akan diberikan melalui flip classroom. Jadi ada belajar mandirinya dan juga ada tatap mukanya. Kemudian untuk responsi skills lab akan diberikan mengenai telemedicine, berupa flip classroom dan juga berupa skills lab. Untuk desain refleksi nanti akan diberikan secara flip classroom. Dan juga nanti ada field trip berupa edukasi. Field trip ke susteran aplikasi untuk mahasiswa belajar langsung kepada edukasi di komunitas. Untuk UAS nanti berupa laporan pertanggungjawaban, UTS-nya berupa proposal. Sekian untuk rencana pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Ya, selamat siang adik-adik sekalian. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Dr. Gisela Anastasia dan hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai refleksi diri. Nah, jadi kuliah refleksi diri ini capaian pembelajarannya adalah nanti untuk supaya kalian itu mampu melakukan edukasi secara bertanggung jawab dan peka sosial. Tentunya untuk kamu belajar mengenai apa itu tanggung jawab, kita perlu juga melakukan refleksi diri. Dan ini nanti capaian pembelajaran baru itu akan diturunkan. Jadi nanti pembelajaran refleksi diri ini masuk ke subjek 4, yaitu kalian nanti mampu menunjukkan kepekaan sosial dalam melakukan edukasi kepada pasien dengan target usia, situasi dan kondisi yang beragam sesuai dengan prinsip komunikasi dan teknologi. Dan capaian pembelajaran kuliah hari ini itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar refleksi diri dan juga kalian mampu merefleksikan diri. Jadi mampu menjelaskan prinsip dasar dan juga kalian sendiri mampu melakukan refleksi diri. Dan jangan lupa hari ini adalah yang pertama, mohon untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi apabila nanti teman-teman kalian ada yang bertanya atau menjawab itu tidak perlu malu, jangan diledek gitu, jangan juga disuruh dia gitu, jangan ya. Jadi harus aktif berdiskusi, hargai pendapat setiap orang. Kemudian untuk refleksi diri ini nanti pembelajarannya itu secara mandiri. Jadi dimohon kalian harus bisa belajar mandiri. Belajar nanti dengan saya berikan PPT-nya, kalian diharapkan bisa belajar sendiri. Nah, apa itu refleksi diri? Nah, pernah nggak sih kalian bisa mengalami suatu kejadian itu yang berulang-ulang, tapi kalian belum ketemu gitu, solusinya gitu. Saya tuh mesti gimana gitu. Misalnya kalian pernah berasa kok aku ditipu ya gitu kan, kok aku ketipu lagi, kenapa ya? Nah, gitu. Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Oh, bisa diceritain nggak kenapa? Iya, dok, saya susah banget dok. Tapi sampai sekarang juga masih sering bahas. Ya. Nah, itu juga suatu masalah ya kan. Kita sebagai apalagi nanti kalian akan menjadi calon dokter, akan menjadi dokter gitu. Nah, gimana kalau misalnya kalian bangun gitu kan? Gimana kalau nanti waktunya kamu praktek kan belum datang gitu, itu masalah juga. Nah, inilah pentingnya dari refleksi diri. Apalagi kalau kalian sudah berulang gitu, udah berkali-kali gitu, udah mencoba tapi kok nggak berhasil. Nah, ini mungkin saatnya kalau kamu berhenti sejenak, kemudian merefleksikan diri. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, apa sih itu refleksi diri? Refleksi diri adalah proses metakognisi. Jadi dia salah satu proses berpikir yang paling atas. Intinya dia itu memicu pemikiran kalian, tapi yang paling atas metakognisi. Berarti itu sangat berat, butuh analisis.
Jadi harus berpikir keras, tapi ini penting. Jadi bisa terjadi sebelum atau pada saat kejadian, pada saat kamu mengalami kejadian, loh kok saya begini lagi ya, kenapa ya? Nah, bisa juga biasanya yang sering adalah sesudah. Jadi sesudah kejadian kamu baru berpikir itu loh. Makanya selalu bilang kalau penyesalan itu biasa datangnya belakangan. Nah ini maksudnya penyesalan adalah ini. Jadi kalian mikir loh, kenapa ya waktu itu saya begini ya, kenapa ya? Itu adalah proses cara kalian berefleksi. Nah tapi yang ini harus berguna di masa depan. Jadi proses berpikir itu janganlah menjadi seperti kalian kenapa tapi akhirnya kalian stres gitu. Haruslah proses berpikir itu harus ketemu sesuatu solusinya yang nanti akan berguna di masa depan. Jadi proses refleksi diri yang benar itu pasti nantinya akan berguna untuk kalian di masa depan. Ini adalah skemanya. Jadi refleksi diri itu tergantung jadi pada saat kalian kejadian, pengalaman, bagaimana perilaku kalian, gimana perasaan kalian saat itu akan direfleksikan. Direfleksikan itu kalian analisis gitu. Apa sih yang udah baik yang kamu lakukan? Misalnya yang tadi sering terlambat, saya udah pasang alarm loh dok. Saya udah minta tolong di anggota keluarga untuk bangunin saya loh dok. Nah itu udah positif tuh, udah benar. Nah ini kalian harus analisis apa kira-kira yang menjadi penyebabnya. Misalnya penyebabnya saya stres di sekolah kedokteran, saya butuh main game, saya main game sampai malam. Nah itu pun nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian harus ketemu penyebabnya kira-kira apa. Baru setelah itu kalian evaluasi kembali. Oh gitu, sebaiknya saya ngapain ya? Kalau misalnya alasannya karena saya stres, ada nggak ya cara lain supaya saya nggak ketagihan main sampai begadang gitu? Atau enggak gimana ya caranya supaya saya bisa, oh saya harus bikin jadwal main game hanya boleh sampai jam 10. Nah itu yang maksudnya merefleksikan lagi. Dan akhirnya harus ketemu solusinya. Solusinya harus ada perubahan perilaku. Dan yang paling penting adalah komitmen. Kadang kalian sudah dapat solusinya mau apa, tapi tidak ada readiness for application, commitment to action. Jadi sama aja, itu jadi kosong juga akhirnya. Jadi harus ada aplikasinya. Nah, kenapa sih kalian harus berefleksi? Nah ini, kalian itu pasti akan berkembang. Mental kalian, pengetahuan kalian itu akan berkembang. Kalian juga sebagai dokter akan belajar terus. Udah jadi dokter, jadi spesialis, subspesialis tetap harus belajar karena teknologi, pengobatan semua akan berkembang dengan cepat. Kalau kalian nggak belajar terus ketinggalan, nggak akan laku jadinya. Yang lain udah pakai laser, kau masih pakai pisau bedah misalnya, itu akan beda nanti tekniknya. Jadi semua itu tetap harus belajar. Jadi salah satunya adalah kamu harus belajar dari pengalaman diri kamu sendiri. Lifelong learning. Kamu juga harus tahu. Jadi dengan kata refleksi kalian tahu apa sih nilai-nilai saya tuh udah sampai mana, saya tuh udah cukup baik belum, apa yang bisa saya perbaiki. Belajar dan terus belajar dari pengalaman. Dan yang penting adalah belajar mengenai profesionalisme kalian. Apalagi kalian nanti sebagai dokter akan ketemu dengan pasien gitu, lebih interaksi sosial, jadi profesionalisme itu dibutuhkan. Nah ini adalah caranya. Jadi caranya adalah pada saat kalian refleksi, kalian jangan lagi pas rame-rame, harus pas sendirian. Jadi di kamar sendirian kalian renungkan gitu, renungkan kasih waktu jeda. Nah waktu itu tuh ada kejadian apa? Misalnya tadi yang terlambat, bisa ceritain nggak? Waktu itu kenapa sih? Apa yang terjadi gitu? Kenapa bisa terlambat terus? Karena saya sering begadang, jadinya pas dibangunin tidur lagi. Nah, waktu itu kamu berasa gimana sih? Maksudnya kalau telat datang gitu ya, gimana gitu perasaan kamu? Ada keinginan untuk berubah nggak? Nah itu bisa juga kayak gitu. Kenapa? Jadi dia mulai berpikir nih, meningkatkan motivasi ke dokter. Nanti kalau misalnya saya jadi dokter gitu, berguna nggak ya ini? Gitu. Nggak apa-apa. Nah kali ini berarti yang kamu lakukan adalah
kamu mencari tahu gimana caranya ningkatin motivasi kamu nantinya gitu, mau seperti apa gitu, mau ngapain ya, apa dipikir lagi gitu, gimana ya supaya saya jadi suka kedokteran. Baksos itu biasa berguna. Jadi misalnya kamu ikut acara baksos sosial, ada kan ya, atau misalnya edukasi HACCP, nah itu nanti akan meningkatkan keinginan kamu untuk jadi dokter gitu. Oh ini jiwa saya memang di sini jadi dokter gitu. Nah sekarang ini adalah langkah dari BIM untuk kalian membuat suatu refleksi. Jadi kalian mendeskripsikan pengalaman dari apa gitu kalian lakukan. Saya ketemu nih ibu-ibu marah-marah terus kalian feelingnya apa? Aduh saya tuh kesel banget dimarah-marahin. Terus dievaluasi yang kalian udah lakukan itu yang benar apa gitu. Kenapa ya si ibu itu marah-marah gitu. Ada juga kalian evaluasi yang kalian ingin perbaiki apa gitu. Kalian harus ada dari sudut pandang orang lain juga untuk melakukan evaluasi ini. Terus kalian analisis kayak tadi, kira-kira jadi penyebabnya itu apa? Apa yang harus saya perbaiki? Nah sebaiknya analisis ini nanti pakai daftar pustaka. Kalian cari, misalnya tadi cara untuk meningkatkan motivasi, cari referensinya untuk meningkatkan motivasi itu ada bukunya. Biasanya di buku psikologi caranya gimana? Apa mengevaluasi kembali niat kamu jadi dokter, apa tadi melakukan baksos seperti itu. Nah setelah kalian ketemu dari referensi, baru bikin konklusinya. Jadi kesimpulannya apa? Kamu mau melakukan apa di masa depan? Dan setelah itu baru bikin action plan. Tapi action plan itu harus yang visible, yang memang kalian bisa lakukan. Misalnya kalian akan bilangnya general gitu, ya udah saya akan memperbaiki lagi perilaku saya, nggak bisa gitu, harus spesifik. Jadi ya udah saya pokoknya besok akan masuk ke HACCP, saya akan ikut baksos seperti itu. Itu harus ada contoh nyata dan kalian kok ada deadline-nya. Ya misalnya bulan depan saya harus ada baksos, atau misalnya saya akan ikut anggota HACCP. Nah, jadi harus ada kamu mau action plan apa yang spesifik dan memang pasti bisa untuk kalian lakukan. Jadi ini adalah siklus GRIPS. Nah sekarang waktunya kalian untuk melakukan. Jadi tadi sama seperti yang tadi, apa yang akan kamu lakukan? Nah boleh kalian pikirkan, terus nanti saya akan berikan waktu 2 menit. Boleh dipikirin. Nanti silakan saya akan tunjuk salah satu untuk mempresentasikan. Ya, boleh. Silakan dipikirin. Cari dulu. Oke, ada yang udah bikin? Udah kepikiran? Boleh diceritain. Jadi kalau masalah saya belakangan ini dok yang lagi saya alami, itu saya selalu kalau apa-apa itu kebut semalam dok, selalu dadakan. Jadi kayak saya sukanya nunda-nunda. Nah, yang saya rasain itu sih sebenarnya kalau misalnya saya ngelakuin sesuatu dadakan karena saya ngerasa otak saya bisa jalan pas dadakan. Tapi capek juga dok, karena awalnya panik-panikan dulu, kayak aduh gimana nih belum selesai, terus kayak jadinya begadang, terus jadi ya besokannya ngantuk, sama juga kayak Erik tadi. Pokoknya jadi karena satu hal jadi keteteran yang lainnya. Terus yang menurut saya yang baik untuk dilakukan, saya sih udah coba kayak bikin kayak kalau misalnya mau ujian tuh kayak study plan gitu. Jadi kayak misalnya ujiannya minggu depan, biasanya saya seminggu sebelumnya saya udah bikin kayaknya saya harus belajar deh, kayak mungkin hari pertama kayak belajar berapa PPT, terus nanti hari kedua lanjut berapa PPT, sampai nanti pas udah deket-deket ujian udah nggak kebutuhan lagi belajarnya, kayak cuma semalam gitu. Terus yang saya evaluasikan penyebabnya itu yang pertama karena saya belum punya motivasi yang cukup tinggi buat mulai sesuatu lebih awal dulunya. Kalau dari sudut pandang saya, kalau dari sudut pandang orang lain, kalau dari orang lain mungkin biasa saya suka
curhat ke mama saya kayak kayak capek kalau misalnya belajar banyak banget gitu, tapi kayak ya mama bilangin sih, maksudnya kayak kalau misalnya belajar ya jangan harusnya dicicil, jangan semalam belajarin semuanya ya pasti susah gitu. Terus dari kejadian-kejadian itu yang udah saya lakuin itu ya bikin saya di plan, terus gak tunda-tunda, maksudnya berkomitmen kalau misalnya ada satu hal yang harus dikerjain sekarang gitu, nggak ditunda-tunda lagi. Terus yang terakhir ini apa yang akan kamu lakukan? Jadi action plan-nya apa? Mau melakukan apa? Action plan-nya saya kalau misalnya belajar, saya dari jauh-jauh hari dong. Saya bikin study plan, terus biar nggak kebut semalam kalau belajar. Ya, terima kasih. Namanya siapa? Canda dong. Terima kasih Canda. Tepuk tangan untuk Canda. Ya betul. Jadi tadi karena dadakan, sesuatu yang dadakan, apalagi kalau di kedokteran itu bahannya banyak, sibuk, tebel, tugas juga banyak. Kalian kalau untuk dadakan mungkin akan sulit. Jadi juga tadi betul action plan-nya bikin study plan. Kalau bisa bahkan bikin study plan itu setiap hari. Apalagi pasti ada PBL, SL, jadi luangkan setiap hari 1-2 jam untuk belajar gitu. Apa aja kuliah hari ini, kuliah besok, PBL, SL, boleh apa aja. Jadi nanti pada saat kalian ujian itu semua udah bisa. Terima kasih Canda untuk contohnya. Tapi memang seperti itu. Jadi refleksi, kalian berpikir mau melakukan apa, dan kayak tadi akhirnya keluar solusinya, bikin timetable, bikin plan. Dari kuliah tadi ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kalau misalnya buat refleksi gitu kan kadang butuh waktu gitu ya. Kita harus meluangkan waktu. Gimana caranya sih supaya bisa meluangkan waktu gitu? Karena kadang males banget kayak buat refleksi gitu. Gak ada motivasinya, terus kayak kadang action plan yang dia udah dibangun tuh malah ujung-ujungnya kembali lagi ke kepake gitu sih. Jadi gimana caranya membangun motivasi untuk refleksi? Ya, terima kasih. Namanya siapa? Chandra. Ya, Chandra, terima kasih. Iya, memang tadi balik lagi kita harus ada komitmen tapi balik lagi ke motivasi gitu. Semua perlu ada motivasi. Kalian harus ingat, misalnya kalian mau jadi dokter, nanti kalian akan menangani nyawa orang lain. Kalau kalian tidak benar-benar niat dari sekarang, nanti gimana saya mengobati orang lain kayak gitu. Jadi memang perlu dipupuk dulu motivasinya untuk paling enggak nantinya mau jadi dokter. Nah dari situ. Nah kalau misalnya untuk refleksi sebaiknya kapan? Memang biasanya sebaiknya pada saat sendiri, misalnya sebelum tidur, pas lagi jalan rame-rame gitu. Karena kan ini kalian butuh merenung, butuh berpikir, proses berpikir yang paling atas. Jadi memang butuh waktu. Luangkanlah waktu kurang lebih 30 menit setiap hari di malam hari sebelum kalian tidur untuk merefleksikan kembali. Jadi kalian bisa belajar apa dari pengalaman hari ini. Seperti itu. Tapi memang balik lagi, semua tentu saja tergantung motivasi kalian. Untuk merefleksi diri juga butuh niat, butuh motivasi. Begitu. Terima kasih Chandra. Nah, jadi kesimpulannya silakan. Apa yang kalian dapatkan dari kuliah hari ini? Satu kata ya. Jadi menurut kamu refleksi itu apa? Evaluasi diri. Evaluasi diri, ya betul. Oh, menurut kamu jadi refleksi itu apa? Perubahan. Betul, perubahan supaya nanti bisa jadi lebih baik lagi berkembang. Kalau menurut kamu refleksi diri itu apa? Perkembangan diri, betul. Tiga-tiganya betul. Jadi kita memang harus selalu berefleksi diri supaya kita nantinya akan berkembang terus, baik dari segi mental, emosi maupun juga pengetahuan. Oke, ini ingat, kita tidak belajar dari suatu pengalaman, tapi kita nggak juga gitu orang yang banyak pengalaman tuh lebih pintar, enggak. Tapi kalau orang itu belajar dari pengalaman tersebut dengan cara berefleksi, itu mungkin dia pasti lebih pintar, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk terus berefleksi. Dan ini adalah referensinya, nanti kalian boleh cari.
Nanti PPT-nya akan saya berikan. Ya, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih banyak.